Oke baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam e-learning plus dan juga masih bersama saya dan juga Bapak Nurul Hamdi dan teman-teman mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Indonesia. Ya, tadi ini Bapak menjelaskan banyak ya tentang sistem transmisi televisi dan juga radio. Nah, pastinya ini teman-teman mahasiswa sudah ada yang ingin bertanya, yang masih mengganjal di kepalanya, bisa langsung bertanya nih ke Bapak dosen kita ya, Bapak Nurul Hamdi. Siapa yang kira-kira ingin bertanya, boleh mengangkat tangan, menyebutkan namanya. Kita kasih 2 penanya saja. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osla Anugrah Cahyana, berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Indonesia. Ingin menanyakan, bagaimana proses transmisi data yang ada pada radio dan televisi dan komponen apa saja yang terdapat di dalamnya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang satu lagi dari perempuan? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Reta Mahara dari jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Indonesia. Yang ingin saya pertanyakan itu tadi kan ada sistem penerimaan data itu yang ada jarak jauh dan jarak dekat. Lalu bagaimana sih terjadinya kesalahan di dalam penerimaan jarak jauh tersebut? Kan kali ada noise atau draw-nya kayak gitu, kerusakannya itu. Yang sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Cahyana dan juga Mahara ya tadi yang sudah bertanya tentang yang pertama ini bagaimana proses transmisi data dan apa saja nih komponen-komponennya pada televisi dan juga radio. Dan yang kedua itu dari Mahara, kenapa ini kadang-kadang gambarnya nggak sampai ya kan, noise lah, bersemut. Ini sistemnya bagaimana nih? Apa yang salah nih Pak? Silakan dijawab Pak. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dari Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Indonesia. Kita akan menjawab masalah, ya kita beri penjelasan masalah yang pertanyaan pertama ya, Saudara Osla ya. Bertanya mengapa, apa aja sih komponen-komponen utama dari sistem siaran transmisi televisi dan radio. Kita bisa melihat dalam sistem transmisi itu ada komponen utamanya adalah seperti radio ya. Radio itu komponen utamanya adalah mikrofon ada. Kemudian ada mikrofon ini fungsinya adalah untuk merubah bunyi suara sinyal menjadi sinyal listrik ya. Itu komponen utama mikrofon. Kemudian ada namanya rangkaian pemancar. Rangkaian pemancar itu fungsinya adalah untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik ya. Nah, jadi yang ketiga adalah antena. Antena adalah memancarkan gelombang elektromagnetik dan merambat ke tempat yang jauh ya, tergantung dari penguat dari sinyal daripada rangkaian pemancarnya. Jadi komponen utama daripada radio, sistem transmisi radio adalah pertama adalah ada mikrofon, yang kedua ada namanya rangkaian pemancar, yang ketiga ada namanya antena. Itu komponen utama di dalam radio. Begitu juga kita melihat pada televisi, sistem transmisi televisi itu juga seperti itu. Dia menggunakan pertama dalam dia ada kamera dalam mengambil gambar, kemudian ada komponen rangkaian daripada transmisinya, kemudian ada yang namakan antenanya juga, hampir sama dia. Tapi pada sistem televisi dia lebih multimedia ya. Kalau radio dia cuma sinyal suara, tapi kalau di dalam televisi adalah multimedia. Dia ada rangkaian suara, ada rangkaian gambar ya, yang diperpadukan yang menjadi multimedia ya. Jadi pemirsa televisi yang ada di rumah bisa melihat gambar itu seakan-akan nyata yang ada di tempat studio dipancarkan, kemudian di pemirsa yang di rumah juga melihat seperti itu. Jadi warna dia multimedia ya. Jadi komponen utama kita ulangi, komponen utama daripada televisi itu adalah ada kameranya ya, kamera sebagai menangkap gambarnya, kemudian ada rangkaian pemancarnya dan ada antenanya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah dari Saudari Reta ya, Reta dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Indonesia. Mengapa pada saat-saat tertentu televisi itu ada yang kabur, ada yang jelas, ada yang bintik-bintik ya, noise-nya itu ya. Dalam sistem pemancaran televisi kita melihat itu jaraknya dia penguatan rangkaian daripada pemancar itu ada kekuatan jarak transmitnya. Dia misalnya jaraknya kekuatannya adalah jarak 10 kilo. Jadi 10 km radius 10 km dari titiknya itu jarak
siaran yang bagus ya, penerimanya bagus gitu. Lewat dari 10 km itu, jadi kadang-kadang televisi itu jadi kabur, bintik-bintik, atau terjadi noise atau tidak fokus ya, segala macam. Itu disebabkan penguat daripada rangkaian pemancar itu sendiri mempunyai jarak. Ketika kita ingin meningkatkan daya pancar kita, misalnya daya pancar rangkaian ini mempunyai kapasitas 10.000 watt. Kemudian dengan jarak pancar adalah, kemudian kita tingkatkan lagi menjadi, kita pengen daya pancarnya menjadi 20 km ya. Jadi rangkaian pemancarnya kita kuatkan. Tadinya rangkaian pemancarnya 10 watt, kita akan mengeluarkan 10.000 watt, kita akan membuat 20.000 watt. Rangkaian pemancarnya kita kuatkan satu tingkat lagi, dia akan daya pancarnya juga akan lebih jauh. Dan televisi yang ada di jarak yang 10 km, dia akan menerima lebih bagus, atau di jarak yang 20 km dia akan menerima lebih bagus. Jadi itu sistemnya ya. Jadi mungkin pemirsa e-learning plus yang ada di rumah dan di studio mungkin bisa sedikit ada pencerahan lah dari saya tentang sistem transmisi radio dan televisi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Hamdi yang telah menjelaskan pertanyaan dari teman-teman mahasiswa tadi. Jadi yang sebenarnya kalau yang menyebabkan televisi itu tidak dilihat oleh jarak jauh dari pusatnya itu gara-gara pemancarnya itu, Pemancar, gitu ya. Kekuatan pemancarnya itu ada terbatas ya, ada kapasitasnya, daya pancarnya 10 kilo, 20 kilo, 50 kilo gitu. Berarti rumahnya harus dekat-dekat pemancar nih ya, biar nggak kesemutan ya, yang nanya tadi. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan sistem konfigurasi pertelevisian yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Jangan kemana-mana, tetap di e-learning.